Jalur kereta di daerah operasi atau Daop 1 Jakarta sangat padat. Ada lebih dari 1.000 perjalanan kereta setiap hari. 3/4-nya adalah perjalanan kereta rel listrik atau KRL. Tanpa pembangunan rel baru, KRL tak akan sanggup menampung tambahan penumpang yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Stasiun Manggarai, stasiun tersibuk di Indonesia, mencatat rata-rata jumlah penumpang yang naik dan turun per hari mencapai 45.000 pada hari kerja, 27.000 saat akhir pekan, dan ini adalah data 2018. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus mengembangkan moda transportasi kereta api, terutama di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya, yakni wilayah dengan perkembangan yang sangat pesat. Pengembangan ini adalah dengan menambah jalur kereta rel listrik atau disingkat KRL dari semula jalur tunggal menjadi jalur ganda. Jalur ganda KRL Stasiun Maja ke Stasiun Rangkas Bitung telah dioperasikan sejak 2019 lalu. Warga Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten kini dapat menikmati modernisasi angkutan KRL. Tentu manfaat jalur ini salah satunya melayani kebutuhan transportasi masyarakat Rangkas Bitung, lantaran KRL memiliki daya angkut besar, tepat waktu, dan cepat. Jalur ganda ini diharapkan dapat meningkatkan frekuensi perjalanan dan kapasitas angkut KRL lintas Tanah Abang Rangkas Bitung hingga 2 kali lipat, yakni dari 32 perjalanan menjadi 64 perjalanan. Tadinya stasiun Maja ini akan Rangkas Bitung. Banyak upaya yang kita lakukan. Pertama kali adalah bagaimana ini menjadi double track. Double track itu membawa manfaat, kapasitasnya naik 2 kali lipat dari 32 ke 64. Dan ini kita sudah melakukan elektrifikasi. Artinya sistem itu relatif dijalankan secara otomatis. Jadi kita lakukan ini karena memang banyak sekali masyarakat dari Rangkas Bitung yang ingin wilayah. Pembangunan jalur ganda Maja Rangkas Bitung sepanjang 17,2 km diselesaikan dalam waktu 16 bulan dengan biaya 397 miliar rupiah. Bagian tersulit dari proyek ini adalah pekerjaan persinyalan yang sudah menggunakan sistem Integration Vital Processor Interlocking. Kesulitan lainnya adalah waktu pekerjaan yang harus singkat, di mana beberapa pekerjaan dilaksanakan pada saat waktu jeda perjalanan kereta. Jalur ganda Rangkas Bitung Maja ini telah dilengkapi berbagai fasilitas yang canggih, di antaranya peningkatan fasilitas persinyalan berbasis visual display unit control. Fasilitas ini dapat menambah jumlah frekuensi dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan. Selain itu, konstruksi rel menggunakan kelas jalan 3, di mana batas kecepatan operasi kereta api maksimal 80 km per jam. Rel yang digunakan adalah tipe R54 dan balast. Fasilitas listrik di jalur ini juga telah dilakukan pengujian jaringan OHC baru sepanjang 17,8 km dan disuplai oleh 3 gardu traksi untuk lintas Maja Rangkas Bitung. Ketiga gardu ini yakni gardu Maja, gardu Lebak, dan gardu Rangkas Bitung. Pengadaan material dilakukan secara variatif, yakni kombinasi impor dan produk nasional. Hal ini tentu mengacu pada tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang dirancang langsung oleh anak bangsa. Selain itu, di jalur Maja Rangkas Bitung juga telah dilakukan peningkatan fasilitas pelayanan penumpang, di antaranya penambahan gate otomatis yang sebelumnya 4 gate menjadi 7 gate, serta penambahan peron penumpang, ruang tiketing, fasilitas jembatan penyeberangan orang, hingga fasilitas penunjang lainnya. Double track antara Maja Rangkas Bitung kita harapkan sudah beroperasi, sehingga KRL dari Rangkas Bitung sampai ke Tanah Abang bisa meningkat kapasitasnya. Kami berharap pembangunan double track ini akan berakibat pada penambahan kapasitas untuk pergerakan masyarakat di wilayah Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mari kita manfaatkan dan kita jaga fasilitas transportasi massal atau KRL Jabodetabek ini yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh kita bersama.
Dengan pengoperasian jalur ganda Rangkas Bitung Maja, maka jaringan rel ganda KRL akan semakin luas di Jabodetabek dan sekitarnya. Diharapkan akan meningkatkan kapasitas angkut perjalanan kereta dan mendukung mobilitas masyarakat, sehingga meningkatkan perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera. Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Pusjatan. Kampus utama Pusjatan terletak di Jalan Abdul Haris Nasution nomor 264 Bandung. Secara organisasi, Pusjatan merupakan salah satu dari 4 puslitbang yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di kampus ini, Pusjatan didukung oleh 4 bidang dan bagian, yaitu bidang program dan evaluasi, bidang sumber daya kelitbangan, bidang standarisasi dan kerjasama, serta bagian keuangan dan umum. Pusjatan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang tepat guna untuk meningkatkan pelayanan iptek dan memecahkan permasalahan di bidang jalan dan jembatan. Di lokasi yang sama, Pusjatan didukung oleh 4 balai litbang. Balai Litbang Perkerasan Jalan ditujukan untuk dapat mempersiapkan teknologi perkerasan jalan yang lebih efisien dan berdaya tahan tinggi. Dalam kegiatannya mengupayakan aplikasinya dengan memaksimalkan material lokal, sehingga memungkinkan teknologi perkerasan tersebut dapat dibangun dan mudah diaplikasikan di seluruh Indonesia. Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan bertugas mengembangkan teknologi jembatan dan struktur sehingga memungkinkan konektivitas antar wilayah, antar pulau yang lebih efisien dan dapat mendorong daya saing. Salah satu tujuan Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan adalah menerapkan nasionalisasi teknologi dan material sehingga dapat terciptanya produksi jembatan di Indonesia dengan durabilitas yang tinggi. Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan bertugas untuk mendukung persiapan teknologi jalan terkait dengan teknologi penanganan tanah dan pondasi, penanganan tanah bermasalah, dan manajemen bencana, sehingga dalam aplikasinya dapat mengupayakan solusi teknologi penanganan tanah, pondasi, dan lereng yang cost efektif. Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas bertugas untuk mempersiapkan serta mendukung pengembangan teknologi jalan dan jembatan terkait dengan pengembangan metode teknologinya serta standar-standar yang digunakan untuk mengumpulkan data lalu lintas baik pada saat perencanaan konstruksi maupun saat operasional jalan dan jembatan. Untuk pelayanan uji laboratorium meliputi uji laboratorium sistem dan teknik lalu lintas, laboratorium struktur jembatan, laboratorium perkerasan jalan, dan laboratorium geoteknik jalan. Pusjatan siap menjadi mitra dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang jalan dan jembatan.
Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidraulik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Inilah stasiun Citeras. Stasiun yang berada di jalur Rangkas Bitung Maja ini juga mendapat sentuhan modernisasi dari pemerintah. Stasiun Citeras yang sebelumnya dinilai belum memadai sebagai stasiun pemberhentian KRL, kini telah dibangun setinggi 2 lantai. Stasiun di Kabupaten Lebak, Banten ini juga dibuat lebih modern dengan fasilitas lift dan eskalator. Fasilitas peron juga diperluas demi keamanan penumpang, serta meningkatkan daya tampung penumpang. Modernisasi stasiun tentunya bertujuan untuk menunjang optimalisasi pelayanan masyarakat pengguna kereta, di antaranya penambahan fasilitas serta prasarana stasiun Citeras. Pembangunan stasiun Citeras ini juga merupakan program padat karya pemerintah. Proyek pembangunan infrastruktur khususnya di stasiun Citeras mampu menyerap tenaga puluhan warga, sehingga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Melihat modernisasi stasiun yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dilakukan di stasiun Citeras, Lebak, Banten. Modernisasi juga dilakukan di 5 stasiun KRL lainnya di area Jabodetabek, di antaranya stasiun Klender, stasiun Buaran,
Stasiun Klender Baru, Stasiun Cakung, dan Stasiun Kranji pada lintas Manggarai Bekasi. Modernisasi prasarana kereta api di area Jabodetabek dan Banten ini tentu bertujuan meningkatkan kapasitas lintas perjalanan kereta. Sejumlah stasiun yang dimodernisasi dilengkapi berbagai fasilitas, diantaranya eskalator, musola, ruang untuk menyusui, serta fasilitas untuk difabel, sehingga keamanan dan kenyamanan penumpang bisa lebih ditingkatkan. Selain itu, pemerintah juga membangun jalur double track lintas Manggarai Bekasi. Proyek ini direncanakan diperpanjang hingga Cikarang. Pembangunan jalur double track ini memiliki banyak manfaat, diantaranya memisahkan jalur ganda kereta jarak jauh dengan kereta komuter, peningkatan pelayanan agar frekuensi kereta jarak jauh dan komuter bertambah, memperlancar angkutan kereta api melalui pemisahan jalur operasi, yakni jalur utama dan jalur komuter atau KRL, sehingga dapat meningkatkan jaminan keselamatan penumpang pengguna kereta. Kerjasama, semangat gotong royong, dan tidak mengenal perbedaan menjadi kekuatan dalam mewujudkan pembangunan demi persatuan Indonesia. Aku dan kamu mungkin berbeda, tetapi kita satu. Indonesia negeri yang damai, keramahan, senyuman, dan sopan santun masyarakatnya selalu menjadi dorongan bagi kami dalam membangun infrastruktur di berbagai pelosok negeri. Panas terik kami hadapi. Meski sekujur tubuh harus banjir keringat, tapi ini demi satu tujuan, Indonesia. Pembangunan dapat tercapai ketika kita maju bersama. Tujuan dapat terwujud ketika kita bekerja dengan sepenuh hati. Satukan mimpi, sambung tali kasih, dan bekerja dengan cinta. Bekerja keras, dengan cerdas dan ikhlas. Bergerak cepat dengan sigap dan cermat. Bertindak tepat dengan hasil yang bermanfaat. Satu PUPR untuk Indonesia. Bagaimana wajah Indonesia beberapa tahun ke depan?
bagaimana masyarakat Indonesia menjalani kehidupan ke depan. Bagaimana kita hidup ketika 1.000, 1.000.000, 1.000.000.000 manusia hidup bersama. Pekerjaan kami hari ini akan membentuk masa depan kita bersama. Berdiri sejak tahun 2000, Wika Industri dan Konstruksi mendukung langkah-langkah visioner tentang masa depan. Kami bekerja dengan mereka yang peduli dengan infrastruktur, merubah wajah pembangunan, membuat gerak masyarakat menjadi dinamis. Dengan tenaga profesional dan ratusan klien beroperasi pada 2 bidang besar, industri dan konstruksi. Kami melayani kebutuhan Anda pada fabrikasi baja, casting, plastik, painting, tabung, anoda, industrial plant, oil dan gas. Kami beroperasi di semua daerah di Indonesia, bahkan di tempat yang paling sulit dijangkau sekalipun. Organisasi kami berpegang teguh pada kepercayaan, komitmen, dedikasi, kualitas, keamanan, tanggung jawab, ketepatan waktu, dan kompetensi. Membuat kami tumbuh, kami mewujudkan mimpi menjadi nyata. Karena mimpi kami adalah mimpi Anda. Kami adalah Anda. Anda adalah kami. From the best one, for the best one. Kepercayaan Anda adalah kekuatan kami. Wika Industri dan Konstruksi. Growing on Trust. Pengembangan prasarana kereta api terus dilakukan oleh pemerintah, khususnya untuk area Jabodetabek. Pemerintah berencana memindah stasiun sentral dari stasiun Gambir ke stasiun Manggarai. Karena lokasi stasiun Manggarai lebih strategis menjadi titik perjumpaan dari berbagai jurusan. Bangunan dan area stasiun Manggarai direvitalisasi secara besar-besaran. Akses berbagai moda angkutan rel diintegrasikan, serta kapasitas lajur ditambah. Pembangunan stasiun Manggarai akan dijadikan sebagai Transit Oriented Development atau TOD, di mana zona bisnis, distrik, serta hiburan diintegrasikan dalam satu kawasan. Rencana revitalisasi stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral ditargetkan rampung pada 2021 mendatang. Sementara itu, stasiun Gambir yang letaknya di dalam kota nantinya akan menjadi prioritas KRL. Stasiun Manggarai ini adalah yang paling memungkinkan untuk dikembangkan menjadi stasiun sentral. Ya.
Di situ sekarang secara prasarana treknya sudah tersedia cukup banyak, ada pertemuan dari KRL dari Bogor, dari Bekasi, dari kota sudah integrasi di situ. Nah, kita harapkan nanti dengan pembangunan stasiun Manggarai yang merupakan bagian dari pembangunan DDT, double track dari Manggarai Cikarang, kalau nanti sudah siap beroperasi, KA-KA yang ada di Gambir ya akan secara bertahap kita pindahkan ke Manggarai. Karena nanti ada integrasi di situ. Stasiun Manggarai akan dibangun menjadi 2 tingkat untuk memisahkan jalur kereta, yakni kereta jarak jauh, kereta komuter Jabodetabek, serta kereta komuter bandara. Sementara tinggi bangunan akan dibangun 3 lantai, di mana lantai 1 terdiri dari jalur kereta api Bekasi Line 4 jalur, kereta api bandara 4 jalur, dan peron 12 stang formasi. Lantai 2 terdiri dari layanan penumpang dengan luas lebih dari 9.000 meter persegi, kapasitas penumpang hingga 17.800 orang, serta dilengkapi lift serta eskalator untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus. Lantai 3 terdiri dari jalur kereta api Main Line 6 jalur dan Bogor Line 4 jalur, dengan peron 12 stang formasi. Dengan fasilitas dan prasarana yang dimiliki, stasiun ini akan menjadi perhentian terakhir untuk perjalanan kereta jarak jauh. Kita rencanakan ke depan menjadi central station. Yang akan datang tidak ada lagi kereta dari luar kota itu masuk sampai ke Gambir. Kereta terakhir itu adalah di Manggarai ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pasti keluhan masih ada karena pembangunan belum selesai. Ya. Kami punya 2 hambatan, satu itu pembebasan tanah, yang kedua window time untuk membangun 4 jam. Tapi dengan sudah beroperasinya kereta bandara, ini satu lompatan yang baik dan membuat Manggarai makin penting dan makin digemari. Harapan saya untuk kedepannya stasiun kereta api di Indonesia ini bisa lebih maju dan lebih baik, sehingga lebih banyak penumpang yang dapat menaiki kereta dan tidak lagi merasa bahwa kereta api itu inferior dibandingkan jenis transportasi lainnya. Masyarakat diharapkan dapat menikmati modernisasi prasarana kereta api yang dilakukan pemerintah ini. Selain itu, juga diharapkan mampu meningkatkan animo masyarakat untuk memilih kereta api dalam setiap perjalanan, sehingga masalah kemacetan di jalan raya dapat diminimalisasi dengan transportasi kereta api.